di puncak sebuah bukit yang jauh dari kebisingan dunia, berdiri sebuah kuil sunyi. Angin berbisik melewati pilar-pilarnya, membawa serta cerita-cerita lama yang terlupakan. Di dalamnya tak ada suara, hanya gema keheningan yang menggema di setiap sudut. Namun, justru dalam keheningan itu, kebenaran terungkap. Kuil ini bukan sekadar tempat fisik, ia adalah simbol dari perjalanan batin, sebuah ruang di dalam diri yang sering terabaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mencari jawaban di luar diri, mengejar buku, guru, atau metode yang menjanjikan keajaiban. Namun, rahasia sejati manifestasi tidak pernah tersembunyi di luar sana. Ia selalu berada di dalam, menunggu untuk ditemukan saat hati, pikiran, dan energi kita mencapai keselarasan. Manifestasi bukan sekadar mengucapkan afirmasi berulang-ulang, bukan pula sekadar menyusun daftar keinginan yang harus dipenuhi semesta. Ia adalah tarian halus antara keinginan dan penerimaan, antara fokus dan keterbukaan, antara tindakan dan keheningan. Ada sebuah kebenaran yang begitu dekat, begitu jelas, tetapi justru sering terlewatkan. Kita selalu menciptakan realitas kita sendiri, sadar atau tidak. Pikiran yang bercabang, emosi yang bergejolak, dan tubuh yang terabaikan menciptakan ketidakseimbangan, membuat kita merasa terpisah dari kekuatan penciptaan yang sesungguhnya. Namun, ketika pikiran menjadi jernih, hati menjadi ringan, dan tubuh menjadi selaras, sesuatu yang ajaib terjadi. Realitas mulai merespons dengan cara yang berbeda. Banyak yang menghabiskan waktu mencari cara tercepat untuk mencapai impian mereka, tanpa menyadari bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari manifestasi. Kesadaran bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita belajar untuk mendengarkan. Kebenaran yang kita cari tidak bersembunyi, ia ada di depan mata, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk melihatnya. Dan di dalam diri, kuil sunyi itu selalu menunggu, menjadi tempat kita kembali, setiap kali kita tersesat di dalam kebisingan dunia. Manifestasi bukan sekadar permainan pikiran, ia adalah simfoni yang dimainkan oleh seluruh keberadaan kita, pikiran, emosi, dan tubuh, bergetar dalam harmoni yang membentuk realitas. Banyak yang percaya bahwa cukup dengan memvisualisasikan keinginan atau mengulang afirmasi, semesta akan merespons. Namun, jika pikiran berkata, "Aku layak sukses," tetapi hati masih dipenuhi keraguan dan tubuh menegang dalam kecemasan, pesan yang dikirim ke alam semesta akan bercampur dengan gangguan. Kita hidup dalam sebuah jaringan energi yang tak kasat mata, sebuah medan yang menghubungkan segala sesuatu. Pikiran kita bukan hanya sekadar aliran kata-kata di dalam kepala, ia adalah impuls listrik yang memancarkan frekuensi. Emosi bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi, ia adalah energi yang menggetarkan tubuh. Dan tubuh kita bukan sekadar wadah fisik, ia adalah antena yang menangkap dan mengirimkan sinyal ke seluruh jagat raya. Ilmu pengetahuan mulai menemukan apa yang telah lama diajarkan dalam kebijaksanaan kuno, bahwa manusia tidak hidup dalam isolasi, tetapi berada dalam tarian energi yang terus berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Temuan tentang medan informasi universal menguatkan pemahaman bahwa kesadaran kita memiliki peran aktif dalam membentuk realitas. Ketika pikiran, emosi, dan tubuh berada dalam keselarasan, kita bukan hanya menjadi pencipta realitas, tetapi juga menjadi bagian dari aliran energi yang lebih besar. Seringkali, kita mendambakan perubahan eksternal tanpa menyadari bahwa perubahan itu harus terjadi terlebih dahulu di dalam diri. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin hidup yang lebih baik," tetapi masih menyimpan luka lama, ketakutan, atau rasa bersalah, energi yang terpancar tetap berakar pada keterbatasan. Manifestasi sejati tidak datang dari keinginan yang didorong oleh ketakutan, tetapi dari kesadaran yang bebas. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, bagaimana aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, melainkan, bagaimana aku bisa selaras dengan versi terbaik dari diriku sendiri. Saat tubuh menjadi rileks, hati menjadi terbuka, dan pikiran menjadi jernih,
kita mulai menyadari bahwa manifestasi bukanlah sesuatu yang perlu dipaksakan. Ia adalah hasil alami dari keseimbangan batin, dari resonansi yang sejati antara keinginan dan keberadaan kita. Bayangkan diri manusia sebagai sebuah instrumen halus, bukan sekadar daging dan tulang, tetapi sebuah antena yang dapat menangkap dan memancarkan energi. Pikiran kita bukan hanya ruang untuk menyimpan ingatan, tetapi juga pusat pemancar yang mengirimkan frekuensi ke jagat raya. Jantung kita bukan sekadar organ yang berdetak, tetapi kompas yang dapat menyelaraskan kita dengan kebenaran tertinggi. Dunia modern penuh dengan teknologi canggih, gelombang radio, internet, komunikasi satelit, tetapi sedikit yang menyadari bahwa tubuh manusia adalah teknologi tertua dan paling luar biasa. Ketika kita berpikir, merasa, dan bertindak, kita mengalirkan energi ke dalam realitas. Setiap niat, setiap getaran yang kita hasilkan, memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Namun, banyak yang terputus dari kesadaran ini. Kita hidup dalam kebisingan, terlalu sibuk dengan urusan luar hingga lupa mendengar frekuensi batin kita sendiri. Pikiran yang dipenuhi ketakutan dan keraguan menjadi seperti gelombang radio yang terganggu, sinyal yang dikirim tidak jelas, pesan yang diterima tidak utuh. Dalam keadaan ini, manifestasi terasa sulit, bukan karena semesta tidak mendengar, tetapi karena kita sendiri tidak mengirimkan sinyal dengan jernih. Ketika seseorang mulai memahami dirinya sebagai instrumen ilahi, sesuatu berubah. Kesadaran tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang pasif, tetapi sebagai kekuatan aktif yang dapat membentuk realitas. Manifestasi bukan hanya tentang keinginan, tetapi tentang menjadi selaras dengan apa yang diinginkan. Kita tidak menarik sesuatu ke dalam hidup kita dengan memaksa, tetapi dengan menyelaraskan frekuensi batin dengan denyut semesta. Para bijak sejak dahulu sudah menyampaikan ini dalam berbagai cara. Kenalilah dirimu, dan kau akan mengenal alam semesta. Saat seseorang benar-benar hadir dalam tubuhnya, merasakan emosinya dengan jujur, dan memurnikan pikirannya dari ketakutan, ia menjadi lebih peka terhadap sinyal yang datang dan pergi. Ia mulai melihat pola yang tersembunyi di balik peristiwa, merasakan intuisi yang membimbing, dan menyadari bahwa kehidupan tidak terjadi secara acak. Ia merespons getaran yang kita pancarkan. Maka, pertanyaannya bukanlah bagaimana aku bisa mengubah realitas, tetapi bagaimana aku bisa menyelaraskan diriku dengan realitas yang ingin kuciptakan. Jawabannya tidak ada di luar sana, ia selalu ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan. Pernahkah kita bertanya, mengapa kehidupan terkadang terasa seperti cermin? Ketika batin dipenuhi ketakutan, dunia seakan memberikan lebih banyak alasan untuk cemas. Ketika kita merasa tidak cukup baik, kehidupan pun menghadirkan situasi yang semakin mempertegas perasaan itu. Namun, di sisi lain, ada momen-momen ajaib. Ketika kita merasa damai, dunia tampak selaras. Ketika kita percaya pada diri sendiri, peluang mulai bermunculan. Ini bukan kebetulan. Kesadaran adalah medan energi yang memancarkan sinyal ke semesta. Setiap pikiran yang kita pegang erat, setiap emosi yang kita pelihara, membentuk frekuensi yang menyusun realitas. Tetapi seringkali, tanpa sadar, kita membiarkan ketakutan dan keraguan mengambil alih kendali. Saat itu terjadi, kita mulai kehilangan hubungan dengan potensi sejati kita. Ketakutan adalah gangguan dalam gelombang energi kita. Ia membuat kita ragu, membuat kita mengecilkan diri, membuat kita merasa bahwa dunia lebih besar dan lebih kuat daripada kita. Namun, sesungguhnya, dunia luar hanyalah cerminan dari batin kita sendiri. Ketika kita mengubah frekuensi batin, realitas eksternal pun ikut bergeser. Lalu, bagaimana mengubah frekuensi itu? Jawabannya bukan dengan menekan ketakutan, tetapi dengan menghadapinya. Menyadari bahwa ketakutan hanyalah ilusi yang diperkuat oleh keyakinan lama. Setiap kali kita menggantikan ketakutan dengan kepercayaan, setiap kali kita memilih keberanian daripada keraguan, kita mengubah struktur energi kita sendiri. Perlahan, hidup mulai berubah. Situasi yang dulu terasa menghalangi tiba-tiba menjadi jalan.
orang-orang yang tepat mulai hadir. Kesempatan yang sebelumnya tampak mustahil mulai terbuka. Kebebasan sejati datang ketika kita berhenti mengizinkan ketakutan untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita sadar bahwa kita bukan korban keadaan, tetapi pencipta realitas. Saat itu, kreativitas mengalir dengan bebas, intuisi menjadi lebih tajam, dan kehidupan tidak lagi terasa seperti serangkaian kebetulan, melainkan sebuah tarian energi yang selaras dengan getaran batin kita. Maka, pertanyaannya adalah, dengan frekuensi apa aku ingin hidup? Karena pada akhirnya, realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sesuatu yang kita pancarkan dari dalam diri. Dalam keheningan yang paling dalam, tubuh manusia menyimpan rahasia yang luar biasa. Kita bukan sekadar daging dan tulang yang bergerak di atas tanah, tetapi sebuah sistem kompleks yang terhubung dengan denyut semesta. Ilmu pengetahuan modern kini mulai membenarkan sesuatu yang telah lama diajarkan oleh para bijak. Tubuh manusia bukan hanya wadah fisik, tetapi juga antena hidup yang menangkap dan memancarkan energi. Setiap sel dalam tubuh kita berdenyut